Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari Garut, Jawa Barat. Dengan latar belakang lulusan SMK jurusan Geologi Pertambangan di SMK Negeri 2 Garut. Setelah lulus SMK, beliau memutuskan untuk bekerja. Beliau pernah bekerja menjadi pengelola bisnis pertanian, penjual kerupuk dan bakso, pernah ikut menjadi tukang parkir, dan juga pernah berjualan mie rebus di salah satu rest area. Di sela-sela waktunya bekerja, beliau diperkenalkan oleh teman baiknya dengan bisnis Tiens. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan peluang dan langsung bergabung serta mengikuti pertemuan. Sejak itu beliau memutuskan untuk serius dan full-time menjalankan bisnis Tiens. Berkat semangat dan kerja keras, beliau berhasil mendapatkan reward dari Tiens yaitu cash reward dan perjalanan luar negeri ke beberapa negara di dunia. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Mizan Nugraha. Halo Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mizan Nugraha. Latar belakang saya sebagai seorang mahasiswa, Bapak Ibu semua, saat awal menjalankan bisnis ini, mahasiswa yang tidak mempunyai latar belakang bisnis atau marketing sebelumnya, tidak mengerti apa soal bisnis ini sebelumnya, Bapak Ibu semua. Ya, alhamdulillah, sekarang di 4,5 tahun saya jalani bisnis ini, kita saya sebagai seorang god lain, Bapak Ibu semua. Ya, saya yakin Anda hari ini yang hadir pada CP meeting online hari ini, dari manapun Anda berada, saya doakan Anda semoga sehat, Bapak Ibu semua, di kondisi pandemi seperti ini, tetap jaga kesehatan. Tapi kabar baiknya, walaupun bisnis sekarang banyak di bisnis konvensional, Bapak Ibu saya, banyak bisnis di luar sana yang grafiknya turun karena COVID seperti ini dan perlu waktu lama untuk beradaptasi. Tapi di bisnis ini mungkin ya saya pun merasa di awal-awal harus beradaptasi, tapi alhamdulillah 2 bulan 3 bulan dalam masa pandemi bisa menyesuaikan kembali, Bapak Ibu semua bisa beradaptasi, bahkan grafiknya cenderung naik, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, hari ini saya ingin sedikit sharing Bapak Ibu semua tentang perjalanan bisnis warna saya menjalankan bisnis ini. Bukan bermaksud untuk mengurui, tapi saya sharing untuk semoga dari sharing saya hari ini bisa bermanfaat untuk kelangsungan kebesaran di Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya berbicara kepada seorang CP. Minimal syarat masuk ke core producer meeting hari ini adalah CP. Sangat bangga sekali saya dipercayai sebagai salah satu pengisi di acara core producer meeting. Karena CP itu sangat luar biasa. CP itu awal yang sangat bagus untuk bisa berhasil, Bapak Ibu semua. Untuk bisa berhasil di bisnis ini, CP adalah kunci, Bapak Ibu semua. Tidak ada orang-orang leader di bisnis ini yang bisa berhasil tanpa paham betul makna seorang distributor CP, Bapak Ibu semua. Ya, untuk Anda sekali lagi selamat telah menjadi seorang core producer. Tapi Bapak Ibu semua jangan terlalu senang, jangan terlalu bergembira. Ya, hari ini Anda telah lolos menjadi seorang CP. Tapi apa kabar bulan berikutnya, Bapak Ibu semua? Hari ini kita sudah masuk ke bulan Februari, awal bulan Februari di kalender buku Tiens, Bapak Ibu semua. Jadi apa Anda lagi? Kenapa seperti itu? Karena jangan terlalu banyak euforia. Banyak CP itu saya menghargai sekali Anda sebagai seorang CP, tapi berikutnya jadi seorang apa, Bapak Ibu semua? Tentunya hari ini adalah saat yang cocok kita belajar di CPM kali ini. Nah, dan begitu pun di sharing hari ini di CPM kali ini, jika ada sesuatu yang kurang dimengerti atau ada hal-hal yang mau Anda pakai, Anda harus konsultasi dulu pada upline Anda, Bapak Ibu semua. Ingat, selamat untuk Anda di CP, hati-hati, jangan terlalu senang. Karena apa? Karena banyak orang yang sudah CP tapi bulan-bulan berikutnya masih jadi seorang CP. Bulan berikutnya masih jadi seorang CP. Bulan berikutnya masih jadi seorang CP. Itu hal yang kurang bagus menurut saya. Karena apa ya? Karena bisnis harus bertumbuh. Karena sesungguhnya menjadi CP itu mudah, Bapak Ibu semua. Di awal mungkin terasa sulit, tapi berikutnya akan lebih mudah lagi. Untuk Anda yang sudah CP dalam bulan ini, bagaimana caranya di bulan depan atau di bulan Februari ini bisa menjadi CP dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu, dalam waktu yang lebih cepat dan bisa ada waktu untuk menduplikasi pada grup-grup Anda. Kenapa Bapak Ibu semua? Karena luar biasanya jika Anda menduplikasikan core producer ini, Bapak Ibu semua, potensi penghasilan, potensi kekuatan bisnis Anda sangat luar biasa. Hanya hal sederhana jadi seorang CP. Seorang CP adalah salah satu orang yang presentasi 8 kali dalam 1 bulan, Bapak Ibu semua. Ya, minimal. Itu syarat minimal. Kehidupan bisnis Anda dikatakan bergerak,
jika Anda melakukan presentasi minimal dalam 8 kali. Hal yang sangat mudah tentunya. Omset CCC Anda 650 cc, TNCC 3000 cc, itu sangat mudah sekali dicapai dalam waktu sebulan. Otomatis di bulan depan Anda harus bisa mencapai dalam 1 minggu atau 2 minggu. Konsultasian lagi pada AP-nya, tapi saya mau perlihatkan potensinya Bapak Ibu. Jika Anda menduplikasikan CP ini kepada 10 orang, berarti ada 80 orang baru yang dipresentasi Bapak Ibu dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan ada pergerakan yang cukup besar, 80 orang yang dipresentasi. Orang tim-tim Anda melakukan hal-hal sederhana tapi efeknya sangat besar. Mungkin di 10 orang ini Anda bisa mendapatkan omset bonus sekitar 1,5 juta Bapak Ibu semua. Dan bahkan lebih menurut saya. Tapi jangan lihat dia 10 orangnya, karena seorang CP adalah seorang yang tugas berikutnya adalah harus bisa menduplikasikan lagi. Saat CP Anda bisa terduplikasi di angka 50 orang, nah ini mulai terasa sangat besar juga bonus yang akan Anda miliki Bapak Ibu semua. Potensi penghasilan minimal di 7.500.000 Bapak Ibu semua. Omset total Anda mencapai 150 juta. Mungkin omsetnya terlihat sangat besar. Ya, 350 juta, 180 juta mungkin besar, tapi cara pengerjaannya bonusnya besar. Minimal di 7.500.000, tapi cara pengerjaannya sangat sederhana sekali. Anda hanya perlu mengajarkan, menceritakan pengalaman Anda agar diduplikasi oleh dosen Anda untuk ini seorang CP. Itu luar biasa sekali. Ini yang membuat saya sangat yakin sekali, saya jatuh cinta sekali pada bisnis ini. Karena apa? Karena cara kerjanya sederhana Bapak Ibu. Anda hanya perlu menceritakan pengalaman perjuangan Anda saat Anda mencapai CP, lalu duplikasi barang-barang, tunjukkan jalan Anda pada jalan yang Anda lalui pada grup Anda, ya. Dan biasanya grup kita semua jalannya akan lebih cepat daripada kita biasanya Bapak Ibu. Karena apa? Mereka belajar dari pengalaman kita. Gagalnya Anda dalam mengejar CP. Mungkin ada yang pertama kali ikut CPM hari ini, di bulan lalu Anda tidak lolos, dan bulan ini bisa lolos. Itu luar biasa. Anda harus bisa pelajari, ya Bapak Ibu semua. Dan luar biasanya, jika CP itu terus berkembang, bisa sampai menyentuh ke 1.000 orang CP, 100 orang CP, bonus Anda udah puluhan juta Bapak Ibu. Untuk mendapatkan bonus puluhan juta, ini Anda hanya perlu konsisten menjadi seorang CP dan menduplikasi. Dan nanti saya yakin PBO Anda akan berubah. Setelah CP Anda menjadi seorang royal, setelah royal Anda akan menjadi seorang crown Bapak Ibu. Ya, ada ambassador, ada majesty. Banyak sekali hal yang harus Anda capai. Tapi uniknya, Anda hanya perlu memulai dengan cara yang sederhana Bapak Ibu. Anda mau mendapatkan bonus belasan dan puluhan juta? Saya yakin tentunya Anda mau. Walaupun mungkin proses di awal ada hal yang sulit segala macam, tapi layak diperjuangkan Bapak Ibu semua. Saya yakin kita semua akan mencapai bonus puluhan juta, bahkan ratusan juta Bapak Ibu semua. Caranya hanya sederhana. Bapak Ibu semua, sebelum saya lanjut kemana-mana, saya ada sebuah cerita. Cerita dari ilustrasinya tukang kapal Bapak Ibu. Ada seorang pemilik kapal besar sekali, dan kapalnya rusak Bapak Ibu semua. Baling-balingnya tidak bisa berputar, mesinnya tidak bisa nyala. Pada hari itu, si pemilik kapal mencari teknisi, mencari tukang kapal. Cari-cari, akhirnya ketemu seorang yang sudah sangat berpengalaman dalam bidang teknisi kapal, mesin-mesin kapal. Akhirnya, si pemilik menunggu teknisi kapal itu datang. Waktunya cukup lama karena teknisi ini waktunya cukup padat, Bapak Ibu semua. Hasil, kedua hari dia menunggu, teknisi baru datang. Si pemilik kapal marah-marah. Kenapa kok baru 2 hari baru datang? Padahal saya bisa bayar besar segala macam. Si teknisi hanya tersenyum saja, seorang profesional yang tersenyum. Dia hanya bilang, kapal yang dia perbaiki tidak hanya satu. Karena dia sudah berpuluh-puluh tahun di dunia perkapalan. Akhirnya saya cerita, dia masuk ke ruangan mesin, si kapal melihat-lihat, si pemilik hanya aneh. Bertanya-tanya, kapan orang ini akan memperbaiki kapalnya? Dia melihat-lihat, keliling-keliling, 1 jam, 2 jam, hanya habis dengan berkeliling-keliling. Si pemilik mulai menanyakan, Pak, sebenarnya bisa benerin kapal ini apa enggak? Si teknisi hanya tersenyum, dan akhirnya dia mengambil sebuah palu, dia hanya membenarkan beberapa baut, beberapa komponen-komponen yang longgar, dan akhirnya dia bilang kapalnya siap dinyalakan. Dan ternyata kapalnya betul-betul nyala Bapak Ibu semua. Si pemiliknya marah. Kalau cuma gini doang, ngapain saya harus bayar mahal-mahal
Anda. Karena kalau misalnya seperti ini, saya juga bisa ada si pemilik kapal. Dia marah-marah, segala macam, tapi si teknisnya bilang, yang mahal adalah bukan caranya, tapi bisa menemukan caranya, cara yang terbaik. Yang mahal adalah bukan waktu dia menyelesaikan bisnisnya dengan membetulkan kapalnya dengan cepat, tapi yang mahal adalah saat dia berpuluh-puluh tahun belajar, berpuluh-puluh tahun membenarkan kapalnya, pengalamannya, itu yang mahal Bapak Ibu semua. Ya, kadar itu yang saya ceritakan hari ini, nanti bahkan ada Pariski yang sharing Bapak Ibu semua. Mungkin hal-hal sederhana terlihatnya Bapak Ibu semua. Tapi yang mahal apa? Yang mahal adalah kita berhasil dengan cara yang sederhana itu. Dan bisa berhasil, bisa berada di posisi sekarang, karena dengan melakukan hal sederhana itu konsisten Bapak Ibu. Justru yang kadang cara yang paling benar, paling terbaik adalah hanya perlu menjadi seorang konsisten, tekun Bapak Ibu semua. Yang mahal adalah pengalaman kita yang sudah kita lakukan untuk berjuang di bisnis. Kita berhasil dengan cara-cara yang sederhana Bapak Ibu semua. Yang maksudnya hal-hal sederhana itu apa? Anda sekarang para CP, Anda tinggal lihat kembali cara Anda menjadi CP itu apa. Kalau diingat-ingat, ada syaratnya ada 6. Betul? Salah satunya menjadi seorang membership silver minimal Bapak Ibu semua. Presentasi minimal di 8 kali. Presentasi 8 kali per bulan Bapak Ibu semua. Itu bukan kebetulan ada syaratnya, tapi syaratnya dibuat oleh siapa? Oleh orang yang lebih dulu sukses Bapak Ibu semua di bisnisnya. Dia mempetakan tahapan awal untuk bisnisnya berjalan harus seperti apa, untuk bisnisnya maju harus seperti apa. Ada omset minimal jadi seorang CP Bapak Ibu semua. Itu bukan sebuah peluang, itu hasil pemikiran para pendahulu kita Bapak Ibu semua. Orang-orang yang sudah sukses terlebih dahulu dan lebih dari kita tentunya. Kenapa hal sederhana ini harus diperhatikan Bapak Ibu? Karena kita menjalani sebuah bisnis network marketing Bapak Ibu. Bisnis network marketing ini sangat luar biasa, punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh bisnis-bisnis lainnya Bapak Ibu semua, yaitu sebuah sistem Bapak Ibu semua. Cara-cara itu ada presentasi, ada 7 langkah, ada 7 langkah, 7 kebiasaan, dan 3 dasar. Saya hari ini akan menjelaskan lebih fokus ke 7 kebiasaan Bapak Ibu. Karena yang saya percaya, sukses itu bukan tentang siapa yang paling pintar, bukan tentang siapa yang paling hebat Bapak Ibu. Tapi sukses itu adalah hasil atau akumulasi dari ketekunan, kerja keras, Bapak Ibu, konsistensi, dan akhirnya ketiga hal itu menjadi sebuah karakter, lalu akan menghasilkan sebuah kesuksesan. Kesuksesan itu bukan hanya tentang cara, tapi tentang bagaimana kita memiliki karakter yang kuat, karakter yang mau berjuang lebih baik untuk kedepannya. Saat Anda di posisi itu, saat Anda sudah memiliki karakter orang sukses, yaitu apa saja? Orang sukses adalah orang-orang yang mau belajar. Hari ini kita belajar bersama, mungkin walaupun ada sedikit kendala, semoga Anda, saya yakin Anda orang-orang yang siap merendahkan egonya, merendahkan dirinya untuk sama-sama belajar, dan nanti akan ada leader yang lebih hebat, ya, belajar sama orang-orang yang mau belajar. Yang kedua, bukan hanya mau belajar, tapi orang-orang sukses adalah orang yang berhasil mengolah pengetahuan yang dia dapatkan, informasi yang dia dapatkan menjadi sebuah pengetahuan, Bapak Ibu. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana, dia belajar, dia ikut kelas, ikut seminar, ikut training, tapi informasinya hanya sudah menjadi informasi, tidak diolah, tidak diingat menjadi sebuah pengetahuan. Jika Anda ingin jadi seorang sukses, Anda harus mau belajar dan harus bisa menyerap informasi ke dalam yang Anda dengarkan, yang Anda lihat menjadi sebuah pengetahuan. Nah, saat informasi sudah menjadi pengetahuan, itu akan menjadi sebuah data yang bisa mempengaruhi Anda, yang bisa membantu Anda dalam berproses di lapangan, Bapak Ibu semua. Jadi belajar saja tidak cukup, tapi harus bisa mengingat, mencerap jadi sebuah pengetahuan, Bapak Ibu semua. Hal yang saya sharingkan seperti ini mungkin hal sederhana tapi berefek besar. Tadi saya sampaikan juga potensi penghasilan Anda mulai dari seorang CP dan siap naik level ke yang lebih tinggi lagi. Potensi penghasilan Anda bisa sampai belasan juta, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Mungkin hari ini terlihat, sepertinya terlalu besar, bonusnya puluhan juta, ratusan juta, mungkin terlalu besar. Tenang Bapak Ibu semua, karena ini adalah
apa yang akan kita dapatkan nanti? Bukan langsung hari ini ya. Anda jadi seorang CP menduplikasinya tidak akan langsung tiba-tiba meledak lagi, tidak. Bapak Ibu semua. Ini untuk pemikiran jangka panjang jika kita melakukan menduplikasi CP ini cara yang sederhana dengan konsisten dan dengan masa yang masif, Bapak Ibu semua. Mungkin jika Anda masih ngeblank nih, wah bonus belasan juta mungkin nggak ya, bonus puluhan juta mungkin nggak ya. Tenang Bapak Ibu semua. Karena yang paling penting adalah hari ini Anda punya visi dulu, jadi dari seorang CP punya visi dulu jika Anda menduplikasikan hal yang sederhana yang mudah ini, Anda bisa mendapatkan bonus belasan bahkan puluhan juta. Itu dulu yang paling penting. Anda punya pemikiran, punya visi untuk bisa sampai di titik itu, Bapak Ibu semua. Karena apa? Ada satu quote favorit saya. Jika Anda ingin tahu pemikiran Anda 5 tahun yang lalu, Anda lihatlah kehidupan Anda sekarang. Tapi jika Anda ingin tahu kehidupan Anda 5 tahun ke depan, Anda lihat pemikiran cara berpikir kita hari ini, Bapak Ibu semua. Jadi kenapa saya perlihatkan CP ini bisa bonus belasan juta, puluhan juta, ratusan juta? Karena saya ingin kita semua berpikir bahwa di masa depan kita akan mendapatkan bonus puluhan dan ratusan juta, Bapak Ibu semua. Walaupun Anda sekarang menjadi seorang CP, saya ingin bareng-bareng yuk berpikir sama-sama Anda bisa menjadi pemilik bonus di sebutan yang mempunyai bonus puluhan dan ratusan juta, Bapak Ibu semua. Setuju? Nah tadi yang kita sharingkan ini adalah pengalaman di lapangan, mungkin hal sederhana yang semoga menjadi pengingat untuk kita semua. Nah, kebanyakan orang saat mencapai CP ini, untuk lanjut ke Royal, dia bingung, kok saya banyak yang mempertanyakan kepada upline-nya, Pak, kenapa saya harus Royal, kenapa saya harus terang, kenapa saya harus ikut pertemuan, harus konsultasi, segala macam. Banyak orang yang mempertanyakan sistem, Bapak Ibu semua. Karena mungkin mindset-nya masih bisnis konvensional, Bapak Ibu. Bisnis konvensional adalah bisnis yang jujur, mungkin berjalan tanpa sistem. Untuk mendapatkan caranya harus trial error, harus kreatif, harus mencari jalannya sendiri, Bapak Ibu. Menjadi pengusaha adalah memang harus menjadi seorang yang kreatif. Di bisnis ini pun kita harus kreatif, kita harus berinovasi. Tapi karena ini bisnis network marketing ada aturannya, Bapak Ibu. Jika Anda ingin sukses seperti orang-orang yang sudah lebih dahulu sukses, di sini kita sudah siapkan petanya untuk Anda lebih mudah, untuk Anda tidak trial error. Anda tinggal ikuti jalannya, Anda tinggal ikuti jalan-jalan yang sudah dilalui oleh pendahulu kita yang sudah lebih dulu berhasil, Bapak Ibu. Karena banyak sekali orang yang masuk jalankan di sini network marketing di sejati ini, tapi banyak orang yang pikirannya masih konvensional. Memang perlu inovasi, memang perlu kreatif, tapi jangan kanan kiri, jangan terlalu liar, Bapak Ibu semua. Contohnya mungkin dia tidak mau pertemuan, tidak mau network misalkan, banyak terlalu pilih-pilih soal cara, soal sistemnya, Bapak Ibu. Terlalu sistem ini ada untuk dijalankan semua distributor, bukan untuk dipilih-pilih. Jika Anda ingin berhasil, Anda jangan pilih-pilih soal sistem ini dari 7 langkah, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar. Jangan dipilih, Anda harus jalankan semua. Bukan hanya pilih-pilih soal sistem urut cara sukses di bisnis ini, tapi ada juga orang yang mungkin sedikit keluar aturan, mungkin menjual karena bisnis ini barangnya jelas, produknya jelas, otomatis yang dijual adalah produk yang sangat luar biasa. Tapi ada orang mungkin kita jalankan di sini yang pikirannya terlalu liar, akhirnya menjual produk ini di bawah harga, Bapak Ibu semua, atau di repackaging, Bapak Ibu semua. Itu adalah hal-hal yang kurang baik untuk kelangsungan bisnis kita semua, Bapak Ibu. Yang seperti itu harus dihindari. Karena bisnis ini jelas punya sistem, Anda tinggal kerjakan secara sederhana, tidak perlu aneh-aneh, Bapak Ibu semua. Karena yang berhasil hari ini, yang sudah berhasil seperti Pak Rizky yang akan berbicara, mereka adalah orang-orang yang jalan di sini dengan sederhana, tidak neko-neko, akhirnya bisnisnya cepat dan lancar dan kuat, Bapak Ibu semua. Nah, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih harus bangun sebuah sistem di bisnis ini? Kenapa harus ikutin sistemnya, harus ikutin langkah-langkah yang sudah leader-leader yang terdahulu, yang sudah sukses? Kenapa? Simpel gini, Anda boleh berusaha mencari jalannya masing-masing, boleh, Bapak Ibu. Tapi grup Anda belum tentu bisa mencari jalannya sendiri, Bapak Ibu semua. Cara sistem ini sudah ada karena para pendahulu support sistem kita sudah tahu polanya untuk menjadi sukses itu seperti apa. Kalau Anda menolak untuk tidak menjalankan sistemnya, berarti Anda ingin berhasil dengan cara Anda sendiri. Bisa saja, bisa. Tapi masalahnya, apa kabar dengan grup kita yang di belakang? Apakah dia punya pemikiran yang sama? Apakah punya pengototan yang sama untuk mencari jalan
jalannya sendiri, tentu sulit. Dan biasanya kalau kita mencari cara di luar sistem untuk suksesnya Bapak Ibu semua, biasanya terduplikasi. Nanti grup kita yang kita pimpin ingin berhasil dengan cara yang di luar sistem. Nanti bakal aneh-aneh, bakal hancur Bapak Ibu semua. Makanya saya tampilkan di sini ada ilustrasi, ada batu bata dan batu kali. Ibaratnya kita ingin membangun sebuah batu susun, Bapak Ibu semua ingin menyusun sebuah batu untuk menjadi sebuah tembok, Bapak Ibu. Hanya batu disusun-susun itu akan menjadi sebuah dinding. Kita lihat pada gambar batu kali. Batu kali bisa kita susun, bisa. Tapi karena bentuknya tidak seragam, mungkin baru susunan kelima sudah jatuh. Mungkin baru susunan ke-6 sudah jatuh. Bahkan baru susunan ke-3 sudah jatuh. Nah, itu adalah ilustrasi jika Anda menjalankan ini tanpa sistem. Bisa, naik bisa. Tapi mungkin tidak lama, tapi mungkin tidak kuat. Karena apa? Karena bentuknya tidak seragam. Saya lihat yang dinding yang disusun, batu bata yang disusun seperti dinding ini. Akan lebih kuat. Karena apa? Karena bentuknya seragam. Persegi semua. Karakternya memang beda-beda. Tapi cara yang dijalankan sama semua Bapak Ibu semua. Bisnis ini adalah bisnis multi level, ini adalah bisnis manusia. Bisnis yang bisa menaikkan kapasitas seorang, memperbaiki karakter seseorang. Tentu ada sekolahnya, tentu ada aturannya. Kenapa kok orang yang latar belakangnya berbeda bisa sukses? Misalnya orang yang latar belakangnya tidak sekolah bisa berhasil. Orang yang latar belakangnya S1, S2, S3 bisa berhasil juga. Kenapa kok latar belakangnya berbeda tapi hasilnya bisa sama? Karena ada sistem. Saat seorang masuk ke sistem, cetakannya akan sama. Kami seperti batu bata itu semua, kotak-kotak seperti itu. Saat disusun luar biasa, akan bisa lebih tinggi dan lebih kuat. Tapi bayangkan jika grup kita tidak ekosistem, akan acak-acakan, bentuknya akan tidak seragam Bapak Ibu semua. Ada yang runcing, ada yang lancip, ada yang lonjong. Nah, itu pentingnya pentingnya sistem ini. Makanya dari itu kita harus support, harus loyal sekali pada support sistem kita One Vision, Bapak Ibu semua. Lalu untuk besar di sini butuh investasi dan sistem. Nah, sistem yang telah disediakan oleh One Vision, panel lain One Vision, yang diarahkan untuk cara-cara sukses One Vision tidak lain nanti adalah yang sangat simpel sekali, ada 7 langkah, 7 kebiasaan, dan 13 dasar 773 bukan semua. Tidak perlu 1000 langkah, tidak perlu 1000 kebiasaan, hanya 773. Pemimpin-pemimpin kita sudah merangkum, sudah menyediakan cara yang terbaik, yang tersingkat, yang tersimpel agar semua orang dengan berbagai latar belakang bisa berhasil, Bapak Ibu. Anda jadi seorang CP bisa menjadi orang yang di bisnis besar yang bonusnya ratusan juta. Bisa lewat apa? Lewat sistem ini Bapak Ibu semua. Tapi setidaknya itu ada buku Bapak Ibu semua di luar sistem. Anda boleh belajar, boleh di luar dan buku, salah satunya di buku, dan buku ini masuk juga di 7 langkah dan 7 kebiasaan. Di 7 kebiasaan masuk juga. Anda harus baca buku karena apa? Bisnis ini bisnis manusia. Anda bertemu, membangun bisnis dengan manusia, tentunya Anda perlu pengetahuan, perlu soft skill, perlu skill-skill yang untuk berhubungan dengan manusia, Dan tentunya kita harus beradaptasi dengan zaman selanjutnya belajar di buku. Lalu ada Netpi. Netpi ini adalah rekaman audio dari seminar-seminar besar, seminar-seminar penting yang disediakan untuk Anda selanjutnya yang berlangganan di One Vision, untuk Anda yang loyal terhadap sistem Bapak Ibu semua. Nah, lalu ada pertemuan, mungkin di kondisi pandemi ini pertemuannya masih secara online Bapak Ibu semua, tapi alhamdulillah karena bisnis kita tahan krisis di pandemi seperti ini masih bisa mengadakan pertemuan online Bapak Ibu, seperti CPM hari ini. Super sistem kita sangat menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman Bapak Ibu semua. Nah, di 773 ini di 7 langkah, 7 kebiasaan 3 dasar, saya tidak akan bahas semua, tapi saya akan sedikit angkat di 7 kebiasaan Bapak Ibu semua. Tapi sebelum itu, saat Anda menjalankan sistem, saat Anda masuk di sini lalu bismillah ingin pahami betul-betul cara sukses melalui CMC dan One Vision, banyak orang yang berpikir akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Memang betul. Tapi tidak dalam satu malam Bapak Ibu. Hasil didapatkan setelah ada yang dikerjakan. Tapi tidak didapatkan dalam satu malam.
lompatan besar tidak terjadi langsung di hari pertama. Lompatan hasil-hasilnya akan jadi dari hasil kecil sama hasil kecil sama hasil kecil sampai akhirnya dari perharinya masuk per minggu di buku, masuk ke buku per bulan, Anda akan lihat kenaikan bisnis Anda yang grafiknya mulai naik. Karena apa? Perlu proses atau perlu waktu. Banyak orang yang akhirnya di grup saya, semoga di grup Anda tidak ada yang bilang, Pak saya udah CP, ya kok bisnisnya jadi gini aja. Ada orang yang karena tahu punya visi pengen besar segala macam, tapi dia kurang paham bahwa semua butuh proses. Lompatan besar tidak terjadi dalam hari pertama. Begitu Anda masuk di sini, Anda paham 7 langkah, 7 kebiasaan, 30 dasar, setelah Anda kerjakan itu semua, tidak cukup satu kali. Tapi apa? 7 langkah adalah hal yang harus Anda lakukan setiap harinya, dan 7 kebiasaan adalah hal yang harus Anda lakukan agar menjadi sebuah kebiasaan. Banyak orang di 7 kebiasaan ini, dia komplain, Pak saya udah lakukan 7 kebiasaan, tapi kok belum sukses, kok bonusnya belum besar. Karena apa ya? Belum jadi sebuah kebiasaan. Banyak pemikiran aneh seperti itu, Bapak Ibu. Semoga Anda tidak seperti itu. Karena apa? Poinnya adalah hal ini harus menjadi sebuah kebiasaan. Karena tadi pernah saya bilang di awal, suksesan adalah hasil dari apa? Dari karakter Anda, Bapak Ibu. Bukan hanya soal usaha Anda. Jika hanya soal usaha, biasanya bisnisnya naik lalu turun lagi, Bapak Ibu semua. Tapi jika Anda sudah melakukan 7 langkah dan 7 kebiasaan menjadi sebuah betul-betul jadi kebiasaan, Anda akan mempunyai karakter berhasil. Anda akan menjadi karakter orang sukses, Bapak Ibu semua. Jika dream Anda menjadi seorang God Lion, berpikirlah menjadi seorang God Lion, Bapak Ibu semua, yang loyal terhadap sistem dan loyal terhadap perusahaan. Nah, saya kan buka. Anda adalah CP itu adalah inti, Anda adalah penggerak utamanya. Hari ini Anda adalah seorang CP yang baru CP sendiri. Bagaimana caranya Anda bulan ke depan, di bulan Februari ini, sekarang udah masuk ke buku minggu pertama, Anda tidak CP sendiri, Bapak Ibu semua. Jika Anda ingin berkembang, jangan pernah mau hasil di bulan depan sama dengan bulan yang lalu. Anda harus bisa mampu menggerakkan itu. Pak saya belum punya grup. Jadilah CP sejati. CP yang betul-betul presentasi minimal 8 kali, dan kalau CP yang ngotot, Bapak Ibu semua, CP ingin naik level menjadi seorang royal ataupun front, saya yakin presentasinya nggak mungkin 8 kali, tapi di angka 15, 30, bahkan lebih. Anda harus paham ini bisnis adalah bisnis Anda sendiri, bisnis saya sendiri, tidak bergantung pada upline, tidak bergantung pada downline, bisa sukses. Karena apa? Ini pentingnya One Vision, ini pentingnya support system. Anda jauh dari upline, mungkin upline Anda beda kota segala macam, Anda tetap bisa berhasil karena apa? Support system ini udah ada di seluruh Indonesia, Bapak Ibu semua. Anda harus cepat menguasai hal-hal dasar, Bapak Ibu semua. Anda harus bisa bergerak sendiri, presentasi sendiri, follow up sendiri, posting segala macam. Anda harus bisa jadi seorang yang mandiri, karena tahap berikutnya Anda bulan ini harus segera konsultasi pada apa yang Anda menjadi seorang royal. Menjadi seorang royal berarti Anda harus siap memimpin 3 orang grupnya minimal jadi seorang CP, Bapak Ibu semua. Perlu kepemimpinan, perlu pengetahuan yang lebih di lapangan. Anda harus kuasai hal-hal dasar agar apa? Agar grup Anda bisa menduplikasi dan grup Anda bisa terbantu, Bapak Ibu semua. Tim bisnis ini seperti orang tua, upline Anda bisa orang tua, dan kadang grup kita seperti anak misalnya, Bapak Ibu semua. Kita tidak bisa langsung tiba-tiba merintah, kita juga harus sedikit mengerti kondisi dia pelan-pelan. Itu pentingnya Anda harus betul-betul paham hal-hal dasar. Contohnya mungkin One Vision merekomendasikan salah satu buku wajib, yaitu bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, Bapak Ibu semua. Agar apa? Agar Anda bisa memposisikan berhubungan dengan orang lain, dengan mempunyai skill untuk bisa berhubungan dengan orang lain, Bapak Ibu semua. Karena bisnisnya adalah bisnis manusia, Bapak Ibu semua. Nah, sekarang masuk ke 7 kebiasaan. 7 kebiasaan yang pertama adalah memiliki dream book dan menambah terus daftar nama atau prospek, Bapak Ibu semua. Dream book ini soal impian ini saya rasa ini wajib, betul-betul harus ditulis, harus ada gambarnya, harus divisualisasikan. Kalau perlu jangan hanya dalam buku, tapi buat dalam dinding di kamar Anda agar Anda terus melihat. Karena gini, dream book dan daftar nama ini hal yang penting. Contohnya gini, jika Anda buka handphone Anda, akan ada kontak, akan ada buku telepon di situ. Anda akan save kontak-kontak orang-orang terdekat Anda, orang-orang yang menurut Anda penting. Jika menurut Anda tidak penting, Anda tidak akan simpan di kontak itu, Bapak Ibu. Begitupun di sini, jika impian Anda penting, jika daftar nama itu sangat penting di sini, Anda harus tulis, Anda harus tuangkan. Karena apa?
Ya buktinya, ada yang bilang, Pak impian saya cukup dalam kepala. Berarti impiannya nggak penting Bapak Ibu. Kenapa? Sesuatu yang penting pasti kita siapkan betul-betul, pasti kita simpan betul-betul Bapak. Ada presentasi, lalu prestasi 15 kali per bulan. Nah ini standar buat saya. Untuk jadi seorang CP 8 kali presentasinya. Tapi untuk CP yang luar biasa, Anda harus prestasi minimal dari 15 kali per bulan. Karena apa? Karena Anda tentunya tidak mau hanya menjadi seorang CP. Tapi Anda harus bisa masuk ke tahap selanjutnya. CP itu kunci, CP itu luar biasa. Tapi untuk sukses di sini tidak bisa di CP terus. Anda harus kejar Bapak Ibu semua. Di Royal, ada Crown, ada Ambassador, Majesty Bapak Ibu semua. Untuk bisa di tahap itu Anda perlu skill. Dan salah satunya apa? Anda perlu skill Bapak Ibu semua. Nah, di 15 kali per bulan ini saya yakin Anda akan punya skill yang luar biasa karena terus biasa Bapak Ibu semua. Anda akan melakukan pengulangan yang sangat banyak Bapak Ibu. Ingat tadi di awal saya bilang kita berhasil bukan dengan cara-cara yang hebat, yang aneh, bukan. Tapi hanya cara-cara yang sederhana kita lakukan konsisten Bapak Ibu semua. Tidak ada hal instan Bapak Ibu semua. Semuanya ada prosesnya. Lalu konsumsi 3 produk minimal tiap bulan. Untuk apa? Untuk Anda bisa mengetahui, biar Anda loyal pada perusahaan. Anda bisa mengetahui manfaat produknya dengan betul. Tidak aneh-aneh. Anda adalah seorang pembisnis, Anda adalah business owner. Anda harus tahu, paham khasiat produk perusahaan Bapak Ibu semua. Jangan hanya jadi seorang penjual, Anda harus seorang pembisnis. Seorang pembisnis adalah pasti loyal pada perusahaan, pasti loyal pada produknya Bapak Ibu semua. Membaca buku positif minimal 15 menit setiap hari. Itu untuk apa? Untuk pengembangan diri Anda. Anda bisa menjarahkan untuk presentasi 15 kali per bulan. Pastinya akan ada banyak kesalahan. Tapi kesalahan itu akan tertutup. Karena apa? Karena kita akan belajar setiap hari. Anda sudah diarahkan oleh One Vision untuk baca buku positif minimal 15 hari. Anda boleh baca, orang sukses mana yang nggak baca buku? Semuanya pasti baca buku. Pertanyaannya, jika Anda menolak untuk baca buku, Anda untuk menolak sukses. 7 langkah 7 kebiasaan ini ada, bukan untuk dipilih, tapi untuk dijalankan, Bapak Ibu semua. Banyak kesalahan orang adalah seperti itu. Mereka memilih-milih, tidak langsung menjalankan. Dibandingkan dengan di luar sana, investasinya sangat besar. Tidak mudah langkahnya, tidak tahu harus apa. Harus untuk mengetahui caranya, terus training kemana-mana, puluhan juta segala macam. Di sini enggak. Semua orang sukses di sini sudah mempetakan, Bapak Ibu. Nah, inilah kebiasaan yang harus kita bangun, Bapak Ibu. Minimal mendengarkan 1 CD Netflix setiap hari. Untuk apa? Agar terus mau belajar. Saat kita ketemu grup, kita ketemu prospek, kita punya pengetahuan yang lebih. Hadir di pertemuan One Vision dan yang direkomendasikan oleh upline Crown Anda. Bukan hanya datang ke pertemuan umum, tapi pastian Anda datang ke pertemuan berhala. Salah satunya di CP Meeting hari ini. Nanti setelah pandemi ini saya lihat sudah ada Royal Weekend. Luar biasa, jika ada kualifikasi Royal Weekend berikutnya, pastikan Anda yang CP hari ini Anda harus lolos menjadi seorang Royal. Ada live nanti yang paling tinggi, lalu menjadi good team player. Nah, ini salah satu yang paling penting juga, edifikasi, konsultasi, dan cross planning. Anda harus menguatkan edifikasi Anda pada siapa? Pada upline tentunya, orang yang pertama, orang yang dikirim Tuhan, malaikat yang dikirim Tuhan untuk mengenalkan Anda dengan bisnis ini, Bapak Ibu. Konsultasi, hari ini sangat tepat. Sekarang sudah masuk awal bulan Februari. Anda harus konsultasi. Yang para CP harus segera konsultasi pada upline-nya agar akan mendapatkan perkembangan bisnis di bulan Februari. Anda yang CP harus segera berpikir bagaimana caranya menjadi seorang Royal. Jangan mau berada di tempat yang sama terus-menerus. Anda harus naik level. Karena Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Anda datang hadir masuk di sini dan sekarang menjadi seorang CP, itu adalah satu bukti bahwa Anda berhasil, Bapak Ibu semua. Anda jangan sampai diam di posisi itu terus. Anda harus naik level. Saya yakin Anda semua setuju. Lalu menjadi good team player, lalu cross planning. Nah, jangan membicarakan bisnis dengan cross-line atau orang yang bukan rekan bisnis Anda. Anda hanya boleh membicarakan bisnis kepada upline Anda, Bapak Ibu semua. Jangan cross-line. Anda boleh sharing, bukan artinya menutup diri, tapi jangan membahas bisnis Anda dengan detail kepada cross-line Anda. Karena itu biasanya berbuah negatif, Bapak Ibu semua. Dari ketujuh ini, semuanya ada hal sederhana. Tapi saya yakin, jika Anda percaya, jika Anda melakukannya 7 langkah, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar ini,
Mungkin 1 tahun, 2 tahun ke depan Anda jadi pembicara hari ini, Bapak Ibu semua. Anda jadi seorang line berikutnya. Karena saya ada di posisi ini Anda. Kenapa? Karena saya melakukan kebiasaan ini, Bapak Ibu. Walaupun kadang terasa berat di awal, tapi ya ini harga yang harus kita bayar dari sukses di sini. Di sini untuk kita sukses, untuk kita makin berhasil, tidak harus mengeluarkan uang lebih banyak. Tapi kita harus mau memerangi diri kita sendiri untuk mempunyai kebiasaan yang lebih sukses lagi, kebiasaan yang lebih baik lagi. Karena apa? Sukses di sini dicapai dengan karakter, Bapak Ibu. Nah, saat Anda menjadikan 7 kebiasaan betul-betul jadi kebiasaan, Anda akan mendapatkan sebuah pertumbuhan. Tapi untuk mendapatkan sebuah pertumbuhan di awal mungkin ada rasa sakit, Bapak Ibu semua. Karena kebiasaan-kebiasaan itu baru, Anda akan asing dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, tapi hasilnya layak, Bapak Ibu semua. Ada perubahan, pasti ada perubahan dari Anda, dari orang sekitar Anda yang melihat, kok Anda aneh sekarang, kok di kamarnya ada gambar-gambar BMW, ada gambar-gambar rumah. Tapi jujur, kalau saat saya di posisi itu, saya mulai di Kota Bandung. Di kamar saya ada foto mobil, saya tempel foto impian-impian saya. Orang lain, teman kos, tetangga kos saya melihat, kos ini jadi kayak anak kecil gini, kok aneh ya. Gila nih kayaknya mahasiswa kok mikirin BMW, mikirin mobil sama macam. Dulu saya diketawakan gitu. Tapi berkat keyakinan saya lakuin, saya praktek, nggak cuma ngedengar, nggak cuma ngelihat, nggak cuma punya informasi, saya lakuin apa yang diarahin oleh Wan Ichen, saya lakukan betul-betul. Sekarang saya yang ketawa. Karena apa? Saya bisa ketawa di atas mobil. Saya bisa punya rumah sendiri. Karena apa ya? Jujur waktu itu, kalau saya tidak praktekkan, mungkin saya tidak akan ada di posisi ini, Bapak Ibu semua. Ya, ada perubahan, ada waktu yang dikorbankan tentunya. Anda bisa presentasi lebih banyak lagi, Anda bisa belajar lebih banyak, ada waktu, Bapak Ibu semua. Tapi tenang, waktu itu akan menjadi akan dibayar dengan waktu yang lebih banyak lagi. Di masa depan nanti Anda akan mempunyai kebebasan finansial, kebebasan waktu, Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semua, dari tadi saya share itu di 7 kebiasaan itu untuk apa? Untuk menjaga diri Anda agar tetap panas, agar tetap semangat, Bapak Ibu semua. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana, distributor di luar sana yang semangatnya naik turun. Banyak sekali orang yang bilang, Pak, semangatnya biar bisa naik seperti apa? Sebenarnya simpel. Jika seorang distributor sudah melakukan 7 langkah dan 7 kebiasaan dengan betul, semangatnya nggak akan turun-turun amat. Dan bahkan dia akan bisa menularkan semangat kepada orang lain. Saya sering lihat ada distributor yang kalau ini distributor memang sudah lihat kerja sistem. Kadang auranya terasa beda karena panas terus, ambisinya ada terus, Bapak Ibu semua. Nah, banyak orang di luar sana yang semangatnya itu kayak termometer. Kalau kita lihat termometer ada gambar suhunya, ada tulisan suhunya. Suhunya akan berubah kalau ditempelkan ke benda yang lebih panas atau lebih dingin. Termometer akan jadi panas kalau dekat dengan orang yang panas. Akan dingin kalau orang yang dingin. Anda menjadi seorang CP, Anda adalah pemimpin. Anda tidak boleh seperti termometer ini, Bapak Ibu semua. Yang dimana posisinya, suhunya dipengaruhi oleh lingkungan luar. Tidak, Anda yang harus bisa kontrol, Anda yang harus bisa sebarkan panas. Seperti apa? Seperti termostat kalau kita lihat di hotel atau di AC, yang ngatur volume, yang ngatur suhunya, tingkatan kedingin panasnya adalah termostat itu, Bapak Ibu semua. Nah, Anda harus bisa seperti itu. Jika Anda menjadi seorang distributor yang CPS sejati yang melakukan 7 langkah kebiasaan dengan betul-betul, Anda tidak akan ngedon, Anda tidak akan turun semangat, tidak. Karena apa? Terus dicas, terus dipanaskan. Karena menurut banyak orang yang, kenapa kamu, saya tanya ada orang, kenapa kamu sekarang malas dalam pertemuan? Kenapa kamu nggak berkembang bisnisnya? Ya Pak, saya ngedon. Nah, buat saya, orang yang malas itu nggak ada. Orang ngedon itu nggak ada. Yang ada adalah orang yang memang kurang pengetahuannya, kurang nangkap aja bagaimana caranya mengendalikan diri sendiri. Karena yang kita lawan bukan orang lain, bukan tetangga kita, bukan perusahaan kita, tapi diri kita sendiri. Gimana caranya kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, Bapak Ibu semua? Salah satunya apa? Sudah jelas di 7 langkah kebiasaan itu udah lengkap. Karena itu berhubungan dengan karakter, bukan hanya untuk action, tapi untuk jadi gimana caranya bisa mendapatkan karakter yang lebih baik. Itu kan hari ini yang datang, yang ikut live di CP Meeting hari ini, saya yakin jika Anda betul-betul menjaga itu jadi sebuah kebiasaan, Anda akan jadi orang yang berhasil berikutnya, Bapak Ibu. Kenapa? Sukses itu adalah akumulasi atau hasil dari karakter, bukan dari hanya dari bukan hanya tindakan. Nah, Anda harus melakukan itu 7 kebiasaan itu berulang-ulang terus menerus. Karena apa?
ada yang namanya hukum 10.000 jam Bapak Ibu semua. Ya, soal waktu, seorang menjadi seorang profesional, seorang menjadi seorang sukses itu betul adalah seorang yang sudah melakukan jam terbang 10.000 jam di satu bidang itu Bapak Ibu semua. Saya yakin jika Anda melakukan 7 langkah kebiasaan 3 prinsip dasar dengan sangat semangat, dengan konsisten, Anda akan menjadi seorang ahli berikutnya. Setelah saya ada orang yang jauh lebih hebat, ada orang yang jauh lebih pengalaman, Anda harus kumpulkan grup-grup Anda yang mungkin sudah keluar tadi sebelumnya, Anda panggil lagi semuanya untuk bisa belajar di sesi berikutnya Bapak Ibu semua. Mungkin sesi saya sampai sekian saja. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.